gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita di dalamnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi. Materinya berjudul yang pertama tentang ini ya, tentang al-syariah. Oke. Ya. Akang mau ngebahas tentang awalannya dulu, baru nanti bahas tentang materinya. Sebentar ya. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang, ada beberapa hal nanti yang akan dibahas. Ini sebenarnya bukan studi kasus tentang usul fikihnya ya. Ini studi kasus tentang fikihnya. Oke, studi kasus tentang fikihnya. Jadi ada beberapa hal yang akan bahas di ini. Yang pertama tentang azan Jumat. Ada yang berpendapat, ada yang melakukan azan Jumat itu 2 kali. Nah, sebenarnya seperti apa? Apakah benar 2 kali atau 1 kali? Yang kedua adalah tentang orang yang haid. Nah, orang yang haid ini boleh membaca Al-Quran atau tidak? Gitu ya. Kalau untuk sholat udah jelas. Oke. Ntar akan share slideshow-nya dulu. Oke. Jadi yang pertama, ini ya judulnya tentang al-ahkam al-syar'iyyah dulu yang pertama. Baru nanti kedua kita akan bahas tentang studi kasusnya. Seperti sebelum kita masuk ke sini akan review dulu sebenarnya sekali lagi mind map ilmu usul fikih itu ada 6 hal. Ada 6 hal. Bentar ya. Ada yang masuk lagi enggak ya? Ada 6 hal. Yang pertama adalah, ini karena nggak ada moderator, jadi harus standby. Khawatir ada yang hadir. Kalau nanti kedengeran ada suara tung, kabarin ya. Faiza, Rangga, atau... Siap, Kang. Oke, siap. Fitri ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita ngebahas tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kemarin udah dibahas sekilas sih sebenarnya. Ada beberapa hal nanti yang dibahas. Ini yang secara garis besar ya. Pendahuluan itu membahas tentang pengertiannya apa, objek bahasannya, faidah. Kemarin udah kita bahas lah peletak dasarnya Imam Syafi'i, tahap perkembangannya ada 3. Perbedaan usul fikih, perbedaan ilmu fikih, usul fikih, baru hukum pelajarinya. Ini hukum pelajarinya itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang hari ini, al-ahkam al-syariah. Kita akan bahas apa itu pengertiannya. Nah, ada kata hukum. Nah, hukum ini ada bisa ditinjau dari sisi fikih, bisa ditinjau dari sisi usul fikih. Apa perbedaannya? Walaupun kita udah bahas secara sekilas kemarin ya. Baru berikutnya kita masuk pembagian hukum. Baru nanti hakimnya itu siapa. Kemarin udah kita bahas juga. Ada mahkum bih, ada rukhsah, ada azimah, ada sahih, ada fasid, ada batal, ada mahkum alaih. Oke, nah kita masuk ke pembahasan yang awal. Sebenarnya apa itu yang namanya pengertian hukum? Pengertian hukum menurut bahasa. Nah, secara bahasa sebenarnya hukum itu intinya ini, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Oke, itu yang pertama. Atau meniadakan sesuatu daripadanya. Menetapkan sesuatu atas sesuatu. Jadi ada 2 hal. Menetapkan sesuatu itu ke sesuatu
atau meniadakan sesuatu itu padanya. Nah, sebenarnya hukum di masyarakat itu ada banyak hukum di masyarakat ya. Yang pertama ada hukum akli. Hukum akli itu apa? Hukum yang ditetapkan berdasarkan akal. Seperti contoh, menetapkan bahwa satu adalah setengah dari dua. Nah, itu berdasarkan akal. Nah, atau contohnya misal, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Nah, itu contoh hukum dari akal. Itu hukum di masyarakat ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya hukum adi. Hukum adi itu apa? Hukum yang ditetapkan berdasarkan karena ada. Contoh, es itu dingin, api itu panas, gula itu manis, garam itu asin, dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Yang ketiga adalah hukum lugawi atau hukum wad'i. Jadi ada hukum lugawi. Hukum lugawi ini apa? Hukum yang ditetapkan berdasarkan lugoh. Lugoh itu aturan bahasa. Gitu ya. Contoh, fa'il harus marfu, maf'ul lebih harus mansub. Nah, ini kata-kata yang aneh-aneh juga nih. Mungkin baru beberapa teman dengar. Fa'il, marfu, maf'ul, maf'ul bih. Tapi intinya apa? Itu aturan bahasa. Oke. Jadi yang pertama ada hukum dari akal, oke. Yang kedua ada hukum dari adanya gitu, api, gula, garam, es. Yang ketiga ada hukum yang ditetapkan berdasarkan aturan bahasa. Aturan bahasa Arab yang tadi akan sebutkan. Nah, yang terakhir ada yang namanya hukum syar'i. Hukum syar'i ini adalah hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam. Contoh, menetapkan wajib untuk sholat, menetapkan wajib untuk zakat, saum, Ramadan, haji, dan segala macamnya. Nah, menetapkan haram untuk mencuri, berzina, berjudi, berbohong, dan segala macamnya. Oke? Jadi itu. Jadi hukum di masyarakat itu ada 4. Nah, ini baru yang secara bahasa. Nah, kita masuk yang secara istilah. Kalau bahasa itu dari bahasa sehari-hari ya. Dari bahasa sehari-hari dari masyarakat biasanya apa? Intinya kan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Ini ada 2 hal ya. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Dan ada 4 hukum di masyarakat. Nah, sebenarnya secara istilah itu apa? Nah, hukum itu adalah pertama, makanya di sini ada beberapa highlight. Yang pertama itu adalah titah Allah, khitab Allah, gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Yang ketiga ada yang namanya i'tiqad, tuntutan. Oke. Yang keempat adanya takhyir, pilihan. Dan yang kelima adanya wad'i. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini, jadi sebenarnya bisa diperjelas jadi 5 hal. Tapi kalau secara bahasa kayak gini ya, titah Allah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan, mengandung suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat, atau penghalang bagi hukum. Nah, ini kalimat yang panjang ini bisa disingkat jadi 5 poin sebenarnya. Yang pertama adalah khitab Allah, titah Allah. Oke. Dan yang kedua adalah perbuatan mukallaf. Jadi ada titah Allah kepada siapa? Ke mukallaf. Jadi ada pekerjaan mukallafnya. Ke orang yang udah balik. Maksudnya adalah pekerjaan mukallaf. Jadi titah Allah ada pekerjaan mukallaf. Dan yang ketiga ada tuntutan. Yang keempat ada takhyir. Takhyir itu adalah pilihan, gitu ya. Pilihan menjadikan sesuatu pilihan, gitu ya. Yang kelima adalah wad'i. Kitab Allah, perbuatan mukallaf, tuntutan, pilihan atau takhyir. Yang kelima adalah wad'i. Nah, yang pertama, kitab Allah. Kitab Allah ini ada 2. Ada kalam Allah yang secara langsung tertuang dalam Al-Qur'an, gitu ya. Jadi ada kalam Allah yang langsung tertuang di Al-Qur'an. Gitu. Yang kedua, ada kalam Allah berupa perantara yang ada di mana? Yang ada di sunnah, di ijma', di dalil-dalil lain yang dapat dijadikan oleh syari' untuk mengetahui hukum. Oke. Jadi kitab Allah itu ada 2, ada yang langsung, ada yang melalui perantara sunnah. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua tadi
dimaksud yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, sebenarnya kitab Allah yang tadi, titah Allah yang tadi, isi kandungannya secara langsung pasti terkait dengan perbuatan mukallaf. Nah, dengan demikian, ya walaupun kitab Allah kalau tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka tidak disebut sebagai hukum. Jadi ada kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ada yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu namanya hukum. Kalau yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka itu bukan hukum. Misalnya yang berkaitan dengan zat atau sifat Allah, yang berkaitan dengan penciptaan benda-benda, itu kan kitab Allah juga, ya. Tapi kitab Allah yang tidak dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, dengan seorang yang sudah balik, tidak. Oke. Jadi yang sekali lagi, yang pertama kitab Allah, yang kedua yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau yang tiga, i'tiqad itu apa? I'tiqad itu berarti tuntutan. Tuntutan untuk melakukan atau tuntutan atau untuk meninggalkan. Jadi tuntutan itu ada dua. Kamu harus melakukan, kamu harus meninggalkan, gitu. Baik yang tegas ataupun yang tidak. Oke, gitu ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah, bentar, Ahsan nanya, KIT, yang dulu, bentar ya, Kakak ngasih dulu linknya ke Ahsan. Ahsan ini nanya, KIT-nya ada di mana? Oke, balik lagi, lanjut ya. Jadi ada yang namanya yaitu ada suara tank, Kang. Apa? Ada suara tank, tadi ada yang masuk. Siapa ya? Oh iya, barusan udah masuk. Oke, sip, enggak. Oke, yang pertama adalah kitabullah, yang kedua berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang ketiga tuntutan. Tuntutan itu bisa tuntutan untuk dilakukan ataupun tuntutan untuk tidak dilakukan. Nah, yang keempat Halo. Halo, Kang. Halo. Kang. Izin dulu ke Kang hari ini. Ya. Kayaknya putus deh nih. Halo, Kang. Kang Harik. Sebentar. keluar. Tadi keluar. Oke, balik lagi ya. Ini presentasinya udah kelihatan sekarang ya? Udah, Kang. Oke. Nah, yang terakhir itu menjadikan sesuatu itu sebab, syarat, atau penghalang. Nah, tiga hal itu namanya wadi. Wadi. Jadi wadi itu hukum itu karena sebab, hukum itu berlaku karena syarat, hukum itu karena ada penghalang bagi yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa perbedaan antara fikih dan usul fikih? Nah, sebenarnya kemarin juga udah dibahas sih secara garis besar.
Nah, perbedaan usul fikih dan fikih itu ada pada ininya, pada objeknya ya, pada objeknya. Nah, kalau misalnya ini ya, usul fikih ditujukan kepada titah Allah berupa nas-nas syar'i, baik Quran, hadis atau yang lainnya. Nah, kalau ahli fikih, hukum itu ditujukan kepada dampak atau pengaruh dari isi kandungan kitabullahnya. Dampak atau pengaruh. Ya, dampak atau pengaruh. Nah, contohnya waktu itu pernah akan bahas di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Nah, kalau orang-orang ahli fikih, ahli usul fikih memandangnya dari teks. Jadi teks dari ayat wala taqrabuz zina dipandang sebagai hukum. Teks dari ayatnya. Nah, sedangkan ahli fikih itu melihat dari dampak atau pengaruh. Maksudnya seperti apa? Nah, kandungan ayat tersebut itu adalah haramnya zina dipandang sebagai hukum. Oke? Jadi kalau teks ayat dipandang sebagai hukum menurut ahli usul fikih. Jadi kalau ahli usul fikih itu lihat teks ayat tadi. Teks ayatnya itu sebagai hukum. Oke? Kalau ahli fikih itu melihatnya, nah haramnya zina dipandang sebagai hukum. Kebayang ya? Nah, ada dua hukum. Ada hukum taklifi, ada hukum wadi. Hak taklif ini beda-beda juga ya. Kalau syarat sabab paling maning aja yang bingung ya nanti ya. Sebab, syarat itu syaratnya ya. Nah, kalau maning itu yang tadi yang terakhir. Nah, berikutnya ada yang namanya taklifi. Taklifi itu ada yang namanya ijab, nab, tahrim, karahah, ibahah. Ini tuh apa? Nah, kita bahasnya di sini. Nah, hukum taklifi adalah hukum yang menunjukkan kepada tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan atau memilih. Jadi kata kuncinya itu melakukan, meninggalkan, atau memilih. Gitu ya. Nah, ada lima. Yang pertama itu adalah ijab. Ijab itu adalah kitab Allah, tuntutan Allah yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang harus. Nah, dampaknya apa? Dampak dari ijab pada perbuatan mukallaf disebut wujud. Perbuatan yang dituntut dari ijab disebut wajib, gitu ya. Jadi hubungannya sama wajib nih ijab tuh. Nah, ijab itu adalah Allah menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang mesti. Oke. Nah, dampak dari ijab pada perbuatan mukallaf, dampak dari ijab pada perbuatan mukallaf, pada perbuatan orang yang sudah balik disebut wujub. Itu dampaknya. Nah, perbuatan yang dituntut dari ijab disebut wajib. Kan ijab ini adalah titah Allah yang menuntut suatu perbuatan. Nah, perbuatan yang dituntut disebut wajib. Gitu ya. Oke? Clear ya? Nah, yang kedua adalah nab. Nab itu apa? Kitab Allah, kitab Allah ya. Tadi Akang masih pakai kata-kata kitab Allah ya. Kitab Allah itu kalam Allah. Kalam Allah baik langsung dari Quran maupun dari sunnah. Oke? Tapi Akang pakai kata-kata kitab ya sekali lagi ya. Kitab Allah. Jadi nab itu adalah kitab Allah yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus. Kalau ijab itu harus. Nah, kebayang nggak? Ada clue-nya nggak? Oh, berarti kalau tidak harus, berarti nanti akhirnya perbuatannya adalah sunnah. Oke, kebayang ya? Gitu ya. Jadi gitu. Nah, dampak dari nab disebut nab. Perbuatan yang dituntut dari nab disebut mandub. Mandub atau sunnah. Gitu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau ijab itu kamu harus melakukan. Kalau nab itu kamu diminta untuk dilakukan tapi nggak harus. Gitu ya. Makanya bahasanya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Oke? Nah, ini tuh sebenarnya ada fi'il amr dari nab itu apa dan segala macamnya. Akan nggak bahas tentang detail tentang itu. Akan defaultnya untuk ngejelasin tentang ternyata hukum itu ternyata ada dua, ada taklifi, ada wadi, gitu aja lah. Taklifi ini adalah menuntut untuk apa? Untuk dilakukan, menuntut untuk apa? Ditinggalkan, menuntut untuk apa? Untuk dipilih. Silahkan pilih, kamu meninggalkan atau melakukan. Gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya tahrim. Tahrim ini apa? Tahrim ini adalah kitab Allah yang menuntut meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang harus.
dampak dari tahrim disebut hurmah, perbuatannya disebut haram. Jadi Allah menuntut untuk meninggalkan dan harus, gitu ya. Nah, dampaknya disebut hurmah, kalau perbuatan yang dituntut disebut haram, gitu ya. Makanya tadi ijab itu wajib, nab itu sunnah, tahrim itu adalah haram, gitu. Oke. Nah, berikutnya nanti sebenarnya haram itu ada detail-detail, nantilah kita bahas kalau misalnya udah beres secara garis besar aja dulu sekarang, soalnya targetnya ngerjain bahas yang lain lagi ya. Bahas yang lain lagi. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya ada yang namanya karoha. Bahasanya mulai familiar ya. Makruh akhirnya nanti. Oke. Nah, karoha ini adalah kitab Allah yang menuntut meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus. Oke, jadi polanya gitu ya. Ini tuntutannya harus dilakukan. Ini tuntutannya tidak harus. Ini tuntutan untuk meninggalkan. Oke, balik lagi. Tuntutan untuk melakukan tapi harus, tuntutan untuk melakukan tapi tidak harus, tuntutan untuk tidak melakukan tapi harus, tuntutan untuk tidak melakukan tapi tidak harus, gitu. Makanya disebut makruh, gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini namanya ibahah. Ibahah ini apa? Kitab Allah yang bersifat pilihan, boleh melakukan, boleh meninggalkan. Dampaknya disebut ibahah juga, gitu ya. Dampaknya disebut ibahah juga. Nah, perbuatan yang dituntut dari ibahah disebut mubah. Oke, jadi balik lagi. Ada yang nama ijab, menuntut untuk melakukan tapi wajib. Oke, makanya disebutnya wajib nanti dampaknya, dampak dari perbuatan mohon maaf, perbuatan yang dituntut dari ijab disebut wajib, gitu ya. Kalau nad disuruh tapi tidak harus. Nah, perbuatan yang dituntutnya disebut sunnah atau mandub. Nah, tahrim ini adalah tuntutan untuk meninggalkan tapi harus, makanya jadi haram. Perbuatannya ya, perbuatan yang dituntutnya disebut haram, gitu ya. Nah, berikutnya ada karohah, dituntut untuk ditinggalkan, tetapi tidak harus, tidak mesti. Nah, ini nanti perbuatan yang dituntutnya disebut mubah. Mubah, gitu ya. Bukan mubah, mohon maaf. Perbuatan yang dituntutnya adalah makruh, makruh, gitu ya. Dituntut, tapi dituntutnya untuk meninggalkan ya, tapi tidak harus, gitu. Kalau yang ini dituntut tapi harus, makanya jadi haram. Kalau yang ini dituntut, tapi dituntutnya tidak mesti, tidak harus, gitu. Makanya disebut sebagai makruh. Nah, ibahah ini mubah, silahkan untuk memilih. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, gitu. Nah, sebenarnya kalau yang nad ini, yang ijab ini, mohon maaf, ijab dulu. Kalau ijab itu ada yang namanya sebenarnya ada lafaz-lafaz. Ini agak ngejelimet juga, tapi sebagai pengetahuan aja lah. Ada yang namanya sigoh amr, ada yang namanya masdar, ada yang namanya fi'il mudhari, namanya ada fi'il. Nah, itu adalah secara bahasa di bahasa Arab. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Maka akhirnya kalau ada kata-kata, contoh sigoh amr itu wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, maka itu namanya sigah amr. Sigah amr itu adalah salah satu ciri-ciri, itu adalah hukum taklifi, gitu. Maka menjadi wajib. Atau contoh masdar yang lain, fil amr, contohnya fadorba di surat Quran, surat Muhammad, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadorbar riqab, ada fil amr, maka di situ disuruh perintah. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka, misalnya. Itu ketika perang, misalnya. Itu ya. Fadorbar itu adalah perintah, gitu ya. Fi'il mudhari disertai fi'il amr. Liung fiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, gitu. Itu salah satu ijab. Sebenarnya nad juga kayak gitu, tahrim juga kayak gitu, karohah juga kayak gitu, ibahah juga kayak gitu. Clear ya?
Gitu ya. Ini ada taklifi. Yang berikutnya, nah ini wadi. Wadi itu apa? Hukum yang menunjukkan kepada menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Gitu. Nah, contoh, maksudnya apa? Yang sebab itu kenapa? Maksudnya sebab itu kayak gimana? Sesuatu dapat mengantarkan sesuatu kepada yang lain. Jadi karena ada sesuatu, maka menjadi contohnya yang paling gampang. Tergelincir matahari. Nah, ada tergelincir matahari. Tergelincir matahari sebagai sebab adanya sholat zuhur. Jadi matahari itu naik tek di atas kepala kita dan mulai tergelincir, maka itu menjadi sebab sholat zuhur. Oke, kebayang ya untuk sebab ya. Gitu. Atau misalnya kayak gini. Adanya nisab sebagai sebab kewajiban zakat. Nisab itu apa? Batas. Kalau belum sampai batas, berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah sampai batas, menjadi sebab untuk wajib zakat. Bayang ya? Atau yang ketiga, contoh. Allah menjadikan zina itu dua hukum. Yang pertama taklifi, maksudnya wajibnya had baginya, wajibnya hukum baginya, dan ada juga dari segi wadi, menjadikan zina sebagai sebab adanya kewajiban had. Oh, kebolak-balik nih. Jadi, contoh kasus zina. Zina itu bisa dilihat sebagai hukum taklifi, bisa dilihat sebagai hukum wadi. Kalau kita melihat sebagai hukum taklifi, maka wajib orang itu dapat had. Oke? Jadi wajibnya had bagi orang itu. Wajibnya hukum bagi orang itu, wajibnya dikasih hukum bagi orang itu. Oke. Nah yang kedua, kalau misalnya dilihat sebagai wadi, nah si zina ini sebagai sebab adanya kewajiban had. Oh kalau dia zina, maka wajib untuk dihukum. Bang ya. Kalau dia zina, maka wajib had baginya. Nah, ini agak-agak susah. Nantilah, ini agak detail lah. Tapi intinya adalah sebab. Sebab. Oke? Okay? Nanti ada yang sebab berdampak pada hukum taklifi. Contoh, waktu yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab adanya kewajiban sholat. Datangnya bulan Ramadan sebagai sebab kewajiban saum. Oke? Okay? Contohnya itu. Nah, berikutnya ada yang syarat. Syarat ini apa? Sesuatu yang mengharuskan dengan tidak adanya sesuatu itu tidak ada hukum. Bahasanya kayak gitu loh. Sesuatu yang mengharuskan dengan tidak adanya sesuatu itu tidak ada hukum. Jadi kalau nggak ada itu, maka nggak ada hukum. Ya kebayang simpelnya kayak gitu. Kalau nggak ada itu, nggak ada hukum. Kalau nggak ada itu, maka nggak ada hukum. Oke? Aku ulang. Kalau nggak ada itu, nggak ada hukum. Contoh, haul itu syarat wajib zakat. Haul itu apa? Kalau 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, nggak ada hukumnya. Dengan tidak adanya 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Itu syarat. Oke? Okay? Dan tidak harus adanya haul itu zakat menjadi wajib. Karena zakat tergantung dari nisab. Misalnya, udah setahun, nggak wajib, kan udah setahun, harus ngeluarin tak? Enggak, karena zakat mah haul dan nisab. Kebayang ya? Jadi 1 tahun itu syarat wajib zakat. Tapi tidak harus dengan adanya haul itu zakat menjadi wajib. Haul 1 tahun menjadi syarat wajibnya zakat. Oke? Tapi bukan berarti karena 1 tahun itu jadi wajib zakat. Karena ada lagi nisab. Kalau udah nisab, kalau udah haul, nih nisabnya udah setahun nih, maka boleh wajib zakat. Balik lagi, ini ada contoh yang kedua, wudu. Wudu itu syarat sah sholat. Dengan tidak adanya wudu, maka tidak sah sholat. Oke, ya. Wudu syarat sah sholat. Dengan tidak adanya wudu, maka tidak sah sholatnya. Oke, dan tidak mesti hanya dengan adanya wudu itu sholatnya menjadi sah, karena sholat bergantung juga kepada syarat-syarat yang lain gitu. Oke, kebayang ya? Jadi ada dasar syarat itu yang menjadi sebab, tapi bukan berarti karena wudu sah sholatnya, bukan. Syarat sah sholat itu salah satunya wudu. Syarat wajib zakat salah satunya adalah haul.
syaratnya. Oke, salah satunya haul, salah satunya adalah wudu. Kebayang ya? Nah, gitu. Itu wadi. Ada sebab, ada syarat. Yang ketiga, adanya mani. Mani ini apa? Mani ini adalah sesuatu yang mengharuskan dengan adanya itu tidak ada hukum. Sesuatu yang mengharuskan dengan adanya itu tidak ada hukum. Bingung nggak? Bingung. Oke. Contohnya haid. Dengan adanya haid tidak wajib sholat. Oke. Kebayang ya? Karena adanya sesuatu, maka tidak ada hukum. Dengan adanya sesuatu, maka tidak ada hukum. Jadi, karena ada sesuatu itu mengharuskan tidak ada hukum. Sholat wajib, tapi karena ada haid, nah ada haid nih, maka haid ini mengharuskan seseorang justru tidak boleh sholat. Bayang ya. Nah, berikutnya adanya najis pada baju orang yang sholat. Dengan adanya najis, maka tidak sah sholat. Jadi sesuatu yang menghalangi gitu, kalau mani itu. Sesuatu yang menghalangi. Oke. Jadi ada sebab, ada syarat, ada mani. Nah, oke. Berikutnya, sebelum masuk ke sini ada yang perbedaan hukum taklifi sama wadi. Sebenarnya apa perbedaannya? Yang pertama, taklifi itu menuntut sesuatu, meninggalkan sesuatu, membolehkan mengerjakan, atau meninggalkan. Nah, sedangkan hukum wadi hanya sebatas menjelaskan adanya sebab, adanya syarat, gitu ya, adanya penghalang. Kebayang ya? Jadi wadi itu menuntut melakukan sesuatu, menuntut meninggalkan sesuatu, membolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Nah, sedangkan hukum wadi itu hanya sebatas menjelaskan adanya sebab, adanya syarat, adanya penghalang. Clear ya bedanya ya? Oke. Nah, yang dibebankan siapa untuk taklifi? Perkara yang mampu dilakukan ataupun ditinggalkan oleh mukallaf. Karena tujuan taklifi adalah mukallaf melakukan pekerjaan yang dibebankan padanya. Makanya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Oke, jadi pekerjaan mukallaf. Jadi mukallaf dikasih beban, itu taklifi. Nah, kalau misalnya hukum wadi, tidak disyaratkan harus adanya kemampuan mukallaf. Karena hukum wadi itu ada yang mampu dilakukan mukallaf, ada yang di luar kemampuan mukallaf. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah hakim. Nah, sebenarnya Orang ya aja. Aisyah. tidak. Halo, Halo. halo. Ya. Mana? Agak berhenti. Putus kan suaranya? Iya. Mulai dari Ya, kapan? agak putus. Hakim. Mulai. 4 hakim Kang, belum. Mulai dari hakim. Kalau sampai wadinya, perbedaan hukumnya ada? Dengar? Iya. Oke. Terima kasih. Sip. Nah, hakim. Nah, hakim itu menurut para ahli usul siapa hakim? Nah, yang hakim itu, yang menetapkan hukum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang memberitahukan hukum siapa? Rasul. Jadi Rasul itu penyampai risalah, sama seperti Ma'rifatul Rasul yang kemarin kita bahas. Jadi Rasul itu hanya sebatas penyampai risalah, bukan penambah atau pengurang. Jadi nggak ada perselisihan pendapat ulama bahwa yang menjadi hakim sesudah Rasul diutus atau sesudah sampai seruan kepada yang dituju adalah Allah. Hakim itu adalah Allah. Yang diperselisihkan adalah siapa? Tentang siapa yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum Rasul diutus. Gitu ya, inilah kurangan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum Rasul diturus akal manusia yang jadi hakim, gitu ya. Oleh karena itu, mukallaf wajib mengerjakan apa yang dipandang baik oleh akal, meninggalkan apa yang dipandang buruk. Jadi sebenarnya sekali lagi, ini nggak akan bahas dah. Pokoknya siapa yang jadi hakim? Allah. Sesudah Rasul diutus, Allah, gitu ya.
Gitu. Kalau sebelum Rasul diutus, ya udahlah, nggak usah kita pikirkan dulu lah ya. Nah, berikutnya ada yang namanya mahkum bih. Nah, perbuatan mukallaf. Nah, yang tadi ya, perbuatannya apa? Sebagai sebab dari karohah. Oh, perbuatan yang dituntut adalah makruh yang tadi ya. Nah, yang ini nih. Nah ini ijab itu jadi perbuatannya wajib. Nah, mahkum bih itu apa? Mahkum bih itu adalah perbuatan mukallaf, gitu ya. Yang berkaitan dengan ijab disebut wajib, yang berkaitan dengan nab disebut mandub, mandub itu atau sunnah, yang berkaitan dengan tahrim disebut haram, yang berkaitan dengan karohah disebut makruh, yang berkaitan dengan ibahah disebut mubah. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama tentang wajib. Wajib itu apa? Hukum bagi perbuatan yang dituntut oleh syar'i secara tegas. Bagi yang meninggalkan dicela, disiksa. Sedangkan yang melakukan dapat pujian dan pahala. Oke. Jadi wajib itu adalah yang diberi pahala bagi yang melakukan dan disiksa. Jadi kalau yang melakukan dapat pahala, kalau yang meninggalkan disiksa. Kayaknya gitu ya. Kalau mandub yang kalau melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Kalau haram, kalau melakukan mendapat dosa, kalau tidak melakukan nanti kita bahas. Oke, balik lagi ke yang wajib dulu. Nah, wajib menurut jumhur ulama adalah fardu. Jadi nama lain wajib itu adalah fardu. Wajib itu adalah fardu, gitu ya. Nah, ada pembagian wajib. Ada wajib dari segi waktu. Waktu melaksanakan. Jadi dari segi waktu melaksanakan itu wajib itu dibagi dua, ada wajib mutlak, ada wajib munqayyad. Mutlak itu nggak ada mutlak, ada ini nanti sering-sering ngedengar ada kata-kata mutlak, ada kata-kata munqayyad. Ada mutlak, ada munqayyad. Nah, mutlak itu munqayyad dulu ya. Munqayyad itu adalah kewajiban yang dituntut oleh syar'i pada waktu yang ditentukan. Contoh, sholat 5 waktu. Contoh, saum Ramadan. Keduanya tidak boleh dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Nah, berikutnya ada yang namanya wajib mutlak. Contoh yang simpel adalah saum qadha. Nggak harus dilakukan pada bulan apa, tapi bebas dilakukan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Nah, makanya kalau wajib mutlak itu apa definisinya? Kewajiban yang dituntut oleh syar'i tanpa ikatan waktu pelaksanaan. Tanpa ikatan waktu pelaksanaan. Berhak untuk memilih waktu sesuai dengan kehendaknya. Cuman kalau udah melaksanakan maka terbebas dari tanggung jawab. Contoh ya tadi, mengqadha saum Ramadan bagi orang yang uzur, atau menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Nggak harus umur berapa kan? Bebas. Kapan batasannya? Kalau sudah mampu maka wajib. Gitu ya. Kalau mampu maka wajib. Kalau belum mampu maka belum wajib. Nah, makanya ada yang wajib mutlak, ada yang wajib munqayyad. Ini kalau dari sisi waktu. Gitu. Kebayang ya? Jadi wajib itu ada berbagai macam juga. Nah, yang berikutnya, ada wajib dari segi ada tidak adanya ukuran. Contoh, ada dua sebenarnya. Ada wajib muhaddad, ada ghairu muhaddad. Ini bahasa baru juga. Yang tadi mutlak munqayyad, ini ada muhaddad sama ghairu muhaddad. Simpelnya kayak gimana? Simpelnya, kalau yang muhaddad, kewajiban yang dituntut oleh syariat dengan ukuran tertentu. Contoh, zakat. Ada dia, ada ukurannya kan? Nah, yang berikutnya ada yang wajib tapi tidak ada ukuran. Contoh, infak di jalan Allah. Ya wajib, tapi nggak ada ukuran, bebas. Kalau zakat nggak bisa, harus pas. Ini juga penekanan, zakatul fitri. Kalian harus milih-milih di mana tempat yang memang aman untuk melakukan zakat di sana. Karena kalau zakat fitrah itu diwajibkan harus pada tanggal 1. Jadi mulai maghrib. Kalau dibagikan sebelum tanggal 1 Syawal, misalnya, karena banyak, akhirnya tanggal 28 udah dibagiin, tanggal 29 Ramadan dibagiin, tanggal 30. Itu bahaya. Karena kalau zakat fitrah udah ada ukurannya. Ukurannya apa? Kalian terbiasa makan beras dengan yang berapa belas ribu. Ambil yang paling tinggi kan, kadang-kadang 12,5, kadang-kadang 13, kadang-kadang 14. Ambil yang paling tinggi. Itu per orang dikali 2,5, gitu ya. Gitu. Baru dikali berapa jiwa. Setelah dikasih,
Nah, sebenarnya kan harusnya bahan pokok. Nah, biasanya makanya ini ya Kang yang ada beberapa ya, tapi kan intinya itu dikiaskan dengan beras berapa banyak, maka bayarkan dengan uang, nanti mereka membagikannya dengan beras gitu. Yang berikutnya harus waktunya pas gitu ya. Oke. Balik lagi. Wajib dari segi waktu ada dua, ada wajib mutlak waktunya, ada wajib munqayyad waktunya. Mutlak waktunya harus jelas, mutlak waktunya itu nggak ada batasan, ya udah mutlak aja, general gitu. Kalau munqayyad ada khusus waktunya kapan, kebayang ya? Ada mutlak, ada munqayyad. Munqayyad itu kayak mutlak itu lebih general, munqayyad itu lebih khusus gitu ya, kebayangnya kayak gitu. Mutlak itu general, nggak ada waktunya, pokoknya wajib. Munqayyad itu khusus waktunya kapan. Oke, yang tadi kalau dari segi ukuran ada yang pokoknya mutlak, ada yang namanya muhaddad. Muhaddad itu udah jelas ukurannya. Segini, harus gitu. Kalau ghairu muhaddad bebas. Ada juga wajib dari ada atau tidak adanya ketentuan. Nah, ini ada yang muayyan sama ghairu muayyan. Simpelnya kayak gimana? Kalau muayyan itu adalah kewajiban yang dituntut oleh syar'i berupa perbuatan tertentu tanpa ada pilihan di antara berbagai urusan yang berbeda. Contoh, sholat saum. Keduanya tidak bisa digantikan dengan perbuatan lain. Sholat saum. Cuman bisa sholat saum itu. Kalau yang ghairu muayyan, jadi ada muayyan, ada ghairu muayyan. Ghairu muayyan ini adalah bukan hanya satu jenis perbuatan, akan tetapi beberapa urusan. Contoh, kifarat sumpah. Kewajibannya pilihan. Boleh. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya. Nah, pilihan ini disesuaikan oleh kemampuan yang dimiliki oleh mukallaf. Jadi ada atau tidak adanya ketentuan. Oke, sekali lagi ada atau tidak adanya ketentuan. Kalau sholat, saum nggak bisa digantikan. Kalau kifarat sumpah, dia udah bersumpah tapi melanggar sumpahnya, maka dikasih pilihan. Boleh memberi makan 10 orang miskin, boleh memberi pakaian kepada mereka, atau boleh memerdekakan hamba sahaya. Nah, wajib yang berikutnya adalah yang dituntut untuk melakukannya. Siapa? Contoh, sholat, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, ingat kan? Ada wajib ain untuk diri sendiri, ada wajib kifayah. Wajib ain ditujukan kepada setiap mukallaf, setiap orang. Contohnya, sholat, saum, menunaikan janji, memberi kepada orang yang mendapatkan haknya. Nah, kalau wajib kifayah itu tidak wajib bagi setiap orang, tapi wajib bagi sekelompok. Contoh, sholat mayit, mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah, jihad, menetapkan keputusan, memberi fatwa, tafaqquh fiddin, menunaikan kesaksian, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu wajib, tapi wajib kifayah. Oke, jadi ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, itu tentang wajib. Jadi ada dari segi waktu, ada dari segi ada atau tidaknya ukuran, atau ada dari segi ada atau tidaknya ketentuan, ada dari segi yang dituntut untuk melakukannya. Jadi ada 4 ya, ada 4. Gitu. Sebenarnya ini panjang makanya. Semoga sekarang jam 48, oke nggak apa-apa. Nanti yang itunya agak cepet gak? Mandub. Mandub itu apa? Nah, sunnah. Ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghairu mu'akkad, ada fadilah, gitu ya. Pernah nggak dengar kan? Ada sunnah mu'akkad, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi secara kontinu tidak ditinggalkan. Contoh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, nggak pernah ditinggalkan. Atau sunnah ghairu mu'akkad, sunnah yang tidak didawamkan. Contoh, sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Gitu ya, maka rawatib itu ada yang 4, ada yang 2 sebelum zuhur itu. Ada yang fadilah. Fadilah ini adalah perbuatan mengikuti Nabi, hal-hal yang biasa dilakukan, yang sifatnya manusiawi. Adab-adab makan, minum, tidur. Gitu ya. Gitu. Sama pembagiannya juga ada sunnah ain, seperti rawatib, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu contohnya apa? Mengucapkan salam, mendoakan orang yang bersin. Gitu. Bang ya? Jadi mandub ini adalah perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukan dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Ini sunnah. Oke. Jadi tingkatannya sekali lagi ada mu'akkad, ghairu mu'akkad, ada yang fadilahnya. Nah, berikutnya haram.
Haram ini apa? Perbuatan yang disiksa bagi yang melakukannya dan diberi pahala bagi yang meninggalkannya. Nah, makanya haram ini ada banyak. Ada haram lidzatihi, perbuatan yang ditetapkan syar'i karena melihat madorot, contoh zina, atau menikahi yang diharamkan, atau makan atau menjual bangkai, atau mencuri, atau membunuh tanpa haknya. Itu adalah namanya haram lidzatihi. Yang berikutnya ada haram lighairihi, perbuatan yang pada asalnya disyariatkan karena tidak ada, yaitu perbuatan yang pada asalnya disyariatkan karena tidak ada madorot dan mafsadat. Akan tetapi perbuatan itu dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan haram. Contoh, jual beli pada waktu dikumandangkan sholat Jumat. Itu kan nggak boleh. Ya. Atau nikah yang diniatkan untuk mentalak. Udahlah yang daripada zina, mendingan nikah aja dulu yuk. Udah gitu langsung setelah berapa lama akhirnya memang diniatkan untuk ditalak. Atau menikahi wanita yang sudah dikhitbah oleh yang lain, itu nggak boleh. Atau jual beli yang dimaksudkan untuk riba, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Ada yang namanya haram. Berikutnya yang makruh. Makruh itu apa? Perbuatan yang diberi pahala bagi yang meninggalkan dan tidak disiksa bagi yang melakukan. Gitu. Ada yang makruh tahrim. Contoh, mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Ada yang namanya makruh tanzih. Makruh yang dituntut untuk ditinggalkan mukallaf secara tidak tegas. Nah, yang terakhir ada yang namanya mubah. Perbuatan yang tidak diberi pahala bagi yang melakukan dan tidak berdosa bagi yang melakukan. Nah, silahkan itu mah. Nah, berikutnya ada azimah sama rukhsah. Azimah itu apa? Azimah itu yang disyariatkan pada awalnya tanpa memandang uzur pada hambanya. Misalnya, menjalankan sholat 5 waktu dan saum Ramadan disebut azimah. Kenapa disebut azimah? Karena kewajiban tersebut bersifat umum bagi siapapun dan kondisi apapun. Gitu ya. Saum, sholat, apapun kondisinya. Tapi ada lagi yang mengkhususkan yang kalau saum, kalau nggak apa-apa nggak saum, kalau misalnya menyusui atau apa gitu ya, hamil. Nah itu ada lagi nih. Maka azimah adalah sekali lagi hukum yang disyariatkan pada awalnya tanpa memandang uzur para hambanya. Tanpa memandang uzur. Jadi disyariatkan pada awalnya. Saum dan sholat disyariatkan pada awalnya. Tapi karena adanya uzur, maka diperbolehkan. Misalnya contoh kayak gitu. Nah, pengertian rukhsah itu apa? Rukhsah itu mudah. Jadi, hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Misalnya, diperbolehkan memakai bangkai ketika tidak ada makanan sama sekali. Atau dibolehkan mengqashar sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika perjalanan. Sebenarnya rukhsah ini ada yang berbagai macam hal juga. Ya udahlah, kita lanjut dulu. Ada sahih, yang namanya sahih. Sahih itu adalah sesuatu yang terjadi dengan tuntutan syariat. Contoh ibadah yang sahih, salat yang dilakukan pada waktunya, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajibannya secara sempurna. Atau contoh akad atau muamalah yang sahih, akad yang dilakukan secara sempurna, memenuhi syarat-syaratnya, terhindar dari hal-hal yang dapat menghalangi kesahihannya. Itu yang sahih, maksudnya itu. Sesuatu yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat. Ada syarat-syaratnya, kalau kamu jual beli harus apa, nah, maka dilakukan, gitu ya. Nah, ada yang namanya fasid. Fasid itu apa? Sesuatu yang terjadi yang menyalahi tuntutan syariat. Gitu. Hukum batal dan fasad ditujukan kepada ibadah dan muamalah yang rusak karena tidak memenuhi syariatnya. Karena adanya mani yang tadi ya, penghalang yang menjadikan ibadah tidak sesuai syariat. Gitu. Yang terakhir adanya mahkum alaih adalah mukallaf, yaitu balig dan dewasa. Syarat sahnya taklif bagi mukallaf yaitu mukallaf harus memahami terhadap perbuatan yang dijadikan taklif. Nih, nah oleh karena itu sebenarnya kalau ada orang gila, kalau ada orang yang tidur, kalau ada orang yang lupa sama anak kecil yang belum tamyiz itu tidak termasuk kepada mukallaf karena mereka tidak memahami kitab taklif sebagaimana mestinya. Kalau misalnya ada anak kecil yang sudah mencapai tamyiz, maka walaupun dia memungkinkan untuk membedakan sesuatu, ia termasuk tamyiz yang belum sempurna. Gitu. Kalau anak kecil ya, dia bisa membedakan nih. Kan? Tapi kan dia tamyiznya belum sempurna.
gitu. Karena belum baligh. Gitu. Oke. Nah, itu sampai situ tentang usul fikih al-syariah al-ahkam al-syar'iyyah. Al-ahkam al-syar'iyyah. Nah, berikutnya sekarang yang berapa? Oh, 5 menit. Kita coba ya, 5 menit. Nah, ini azan Jumat itu 2 kali atau 1 kali? Mungkin teman-teman pernah dengar ini. 2 atau 1. Nah, sebenarnya ini ada ini nih. Dari Zuhri, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata, sungguhnya azan pada awalnya dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumat. Pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ketika tiba di zaman kekhalifahan Utsman dan sudah banyak orang, Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan azan yang ketiga. Lalu dikumandangkanlah azan di Az-Zawra. Maka berlakulah hal itu. Ini hadis dari hadis riwayat Bukhari. Nah, ini salah satu ketika kita melihat ada suatu dalil, sebenarnya kalau misalnya kita udah lihat hadis riwayat Bukhari pasti sahih. Cuman kan tadi ada sanad, matan, ada rawi ya. Kita lihat sanad, matan, rawi. Kalau udah tiga-tiganya sahih maka disebut sahih. Sekali lagi sanad itu apa? Sanad itu runutan. Runutan, apakah nyambung nggak dari perawi hadis sampai ke Rasulullah? Karena pasti Rasulullah baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol ke sahabat radhiyallahu anhuma, baru sahabat ngobrol ke tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya. Nah, ketika nggak nyambung maka doif. Nah, ini disebut sanad. Akan ulang-ulang lagi ya. Matan itu apa isinya? Bertentangan nggak dengan hadis yang sahih? Rawi itu apa? Nah, masing-masing rawinya tadi ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, baru imam. Siapa imamnya? Bukhari Muslim. Oke. Siapa tabi'ut tabi'innya? Si fulan, dicek si fulan ini. Nah, ceknya itu kayak gimana? Kayak gini nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada sahabat. Baru ada tabi'in. Imam Urwah berkata, "Oh, belum pernah aku melihat orang yang paham terhadap hadis." Oh, berarti kan ini pujian ya. Belum pernah aku melihat ulama bersepakat untuk memuji ya. Berarti pujian. Berarti oke. Untuk tabiinnya, untuk tabiin berikutnya ada tabiin itu ada tabiin, ada beberapa pembagian sebenarnya. Misalnya ini Yunus Imam Yahya bin Ma'in berkomentar sikoh berarti oke, bisa dipakai. Imam Ahmad bin Hambal oke, sikoh. Imam Ali Al-Madani berkomentar hafiz. Baru berikutnya ada tabi'ut tabi'in bilangnya kayak begitu. Oke juga. Nah, berarti hadis ini adalah sahih. Cuman, nah berikutnya kita bahas dulu. Az-Zawra itu apa? Karena tadi sekali lagi ada kelompok yang akhirnya tanpa mengurangi rasa hormat akang terhadap orang-orang yang memang azan 2 kali di hari Jumat. Azannya kapan yang pertama? Azan yang pertama itu ketika masuk waktu, di situ di masjidnya juga. Akhirnya setelah azan sholat 2 rakaat, baru azan lagi gitu. Jadi pertama itu azan sebelum imam naik mimbar. Berikutnya adalah ada lagi yang masuk torik. Nah, berikutnya jadi ada dua kali azan bilangnya kalau di sini ya. Tapi cuman Nabi di Umar, di Abu Bakar, di Umar itu cuman sekali ya. Ya, cuman sekali, cuman 2 kali. Cuman 2 kali loh azannya. Baru yang ketiga itu azan yang ketiga. Nah, ini juga yang menarik nih. Kok emang hari Jumat azannya 3 kali ya? Tapi di sini dibahasnya azan Jumat 2 kali atau 1 kali. Nah, oke, kita bahas satu-satu dulu. Oke, di sini kita ngebahas dulu yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu ya. Yang kedua dari Nabi, Abu Bakar, Umar itu 2 semua. Tapi ketika Utsman 3. Loh, kenapa jadi 3 gitu? Bahkan kita biasanya sekali ya. Kok tiba-tiba ini ya dengar-dengar kadang-kadang 2 lah. Kok kenapa ini jadi 3 ya? Kita bahas dulu di sini. Nah, sebenarnya pertama kita bahas dulu Az-Zawra. Az-Zawra itu nama pasar. Nah, sedangkan azan ketiga yang diperintahkan Utsman dilakukan di atas rumahnya yang berada di pasar, di dalam pasar Az-Zawra. Disebut azan ketiga karena ada tambahan satu lagi. Azan pada sholat Jumat itu 1 kali, iqomah 1 kali. Azan ketiga 1 kali. Azan ketiga ini dilakukan di pasar. Ini hadisnya sahih sekali lagi. Ini hadisnya sahih. Oke. Cuman bagaimana cara kita melihat hadis ini? Karena disebutkan 3 kali. Nah, makanya sekarang disebut nanti kita di sini. Nah, iqomah itu. Nah, iqomah kadang juga disebut azan seperti hadis ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda
Bersabda seperti apa? Di antara dua azan itu ada sholat. Di antara dua azan itu ada sholat. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Di antara dua azan itu ada sholat. Di antara dua azan itu ada sholat. Di antara dua azan itu sholat. Ada sholat. Bagi siapa yang mau. Nah, maksudnya di hadis ini, oh ternyata iqamah itu disebut juga sebagai azan. Clear ya? Jadi maksudnya di sini, Nabi di masa Nabi 2 kali azan, di masa Abu Bakar 2 kali azan, di masa Umar 2 kali azan. Maksudnya 2 kali azan itu apa? 1 azan, 1 iqamah. Karena iqamah itu disebut juga sebagai azan. Kebayang ya? Nah, berarti pertanyaan berikutnya, ini di Az-Zawra itu apa? Nah, Az-Zawra itu di pasar disebut azan ketiga ketika ada tambahan azan 1 kali lagi. Jadi bukan di masjid, tapi di tempat yang benar-benar nggak kedengeran. Maka dikasih tahu dulu, yo, siap-siap, gitu. Siap-siap, karena ini udah masuk waktu zuhur, gitu. Kebayang ya? Ini udah masuk waktu zuhur, gitu. Maka kalian yuk segera untuk siap-siap sholat, begitu. Jadi maksudnya azan 3 kali itu adalah azan yang pertama, yang kedua adalah iqamah, oke? Yang ketiga adalah azan yang di Az-Zawra. Az-Zawra itu sekali lagi adalah pasar. Disebut azan ketiga karena ada tambahan 1 azan lagi. Nah, ini azan sholat Jumat itu 1 kali, iqamah 1 kali, nah kadang disebut juga sebagai azan. Jadi 3 kali itu pada zaman Utsman radhiyallahu anhu adalah tambahan 1 lagi dari 2 azan yang biasa. Sebab dilakukan kenapa jadi ada azan yang ketiga? Karena banyak orang yang rumah mereka tuh jauh dari masjid. Sehingga mereka diingatkan, yuk siap-siap waktu sholat Jumat. Jadi azan ketiga itu adalah azan awal pada waktu Jumat. Itu ijtihadnya Utsman. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada hadis riwayat An-Nasai, kayak gini, Bilal biasa azan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah duduk di atas mimbar dan ia iqamah apabila Nabi telah turun. Kemudian begitulah pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Nah, sedangkan zaman Utsman ditambah lagi 1, ini menurut ijtihad Umar, 1-nya ini untuk apa? Bukan di masjid, tapi di pasar-pasar, tapi di tempat yang dia jauh dari masjid. Maka dilakukan itu untuk apa? Agar mereka siap-siap. Untuk zaman saat ini, perlu nggak? Jika memang ada rumah yang tidak terdengar azan di sana, maka lantunkan azan di daerah sana. Apalagi misalnya di sana cuma ada musola, misalnya, ya udah lantunkan azan, baru semuanya siap-siap pergi ke suatu masjid di tempat, di kota, misalnya di desa ada yang kayak gitu. Jika memang seperti itu bisa jadi azan awal. Tapi ketika sekarang tanpa mengurangi rasa hormat akan kepada teman-teman yang memang berpendapat bahwa ada 2, nah ya memang sebaiknya tidak dilakukan untuk zaman sekarang karena memang tidak valid gitu. Ngapain di masjid, dua-duanya di masjid? Kalau di masjid berarti tempatnya di situ. Ada soundnya di situ. Soundnya itu bisa menjangkau dengan jarak, ya jaraknya juga sama di situ, kebayang ya? Ya udah, berarti memang azannya ya udah jam segitu azan. Gitu. Karena apalagi kalau zaman sekarang udah ada handphone, udah ada reminder, udah ada segala macam, ya sebenarnya nggak perlu azan yang kedua. Nah, berikutnya yang tentang, ya jadi kesimpulannya azan ketiga, azan awal pada waktu Jumat itu merupakan ijtihad dari Utsman. Dan itu dilakukan di tempat yang memang jauh dari masjid, yang tidak terdengar dari masjid, maka dilakukan azan awal untuk apa? Sebagai persiapan orang-orang, yuk semuanya siap-siap sholat Jumat, yuk semuanya ke masjid. Gitu ya. Nah, berikutnya, orang yang haid boleh membaca Al-Quran atau tidak? Nah, ini sebenarnya salah satunya pembahasan kemarin beberapa hari yang lalu di Radio OS. Akan rekomendasiin teman-teman untuk mendengarin Radio OS setiap hari dari jam 5.15 sampai jam 6 dari Ustadz Amiruddin. Beliau biasanya membahas detail pertanyaan-pertanyaan dari para netizen untuk kepada beliau. Jadi kalau beliau ngebahasnya secara singkat, oke. Jadi gini, defaultnya, makanya tadi Akang juga kan dibahas tentang hukum-hukum. Defaultnya asalnya nggak ada sholat, maka tidak wajib. Defaultnya nggak diminta untuk baca Quran, awalnya nggak ada kan, maka nggak ada pahala. Tapi ketika sudah diperintahkan sholat, ketika diberitahu bahwa ini ada adab-adab terhadap Al-Quran, gitu, ada 2 hal yang berbeda ya, maka sesuatu itu jadi sebaiknya dilakukan dan wajib dilakukan. Ada 2 ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Silahkan dilakukan, gitu ya. Nah, cuman ketika ada sesuatu yang akhirnya mengkhususkan, contoh, sholat itu semuanya wajib.
tanpa terkecuali. Tapi ada keterangan tambahan, gitu ya. Oh, nih, akan garis bawah. Tapi ada keterangan tambahan. Jadi kalau ada keterangan tambahan baru boleh. Dan keterangan tambahan ini sahih. Apa yang menyebutkan apa? Kalau orang yang haid nggak boleh sholat, haram. Maka ketika ada orang yang dia perempuan gitu ya, dia sebelum haid maka wajib sholat. Tapi ketika dia haid maka dia haram sholat. Oke, nah itu untuk yang sholat. Tapi kenapa akhirnya jadi haram? Karena memang ada dalil yang sahih dan memang menyebutkan seperti itu. Kalau tidak ada, maka tidak. Ya udah berarti orang yang haid pun tetap wajib sholat. Tapi kenyataannya ada dalil yang tidak bolehkan, mengharamkan orang yang haid sholat. Nah berikutnya, apakah ada yang tidak membolehkan membaca Al-Quran? Kalau yang kemarin kan orang yang wudhu boleh baca Quran atau enggak, gitu ya. Kalau yang sekarang orang yang haid boleh baca Quran enggak? Nah ini ada dalilnya. Idza hadat waktu salli walam tasum. Ini ada penekanannya, ada di garis bawahinya nih. Ada di garis bawahinya nih. Di garis bawahinya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang haid. Nah ini nih, bentar ya. Nah yang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Jika haid ia tidak sholat dan tidak juga saum. Tuh, sama sholat saum. Asalnya nggak ada sholat dan saum, maka bebas. Tapi ketika sudah diturunkan wajib sholat, wajib saum, maka semuanya wajib sholat dan saum. Oke, ketika tidak ada dalil, jadi sekarang kondisinya asalnya nggak wajib nih. Tapi berikutnya tiba-tiba ada perintah, maka semuanya jadi wajib tanpa terkecuali. Oke. Nah, namun ketika ada dalil yang mengkhususkan, oh kalau yang haid itu nggak boleh sholat, oh kalau yang haid nggak boleh saum, maka sesuatu yang wajib itu ada pengecualian. Jadi khusus yang tadinya wajib menjadi haram untuk sholat, gitu ya. Nah, berikutnya, nih, ada lagi yang menyebutkan seperti ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukankah perempuan itu apabila haid tidak sholat dan tidak saum? Jadi sebenarnya orang yang haid itu nggak sholat dan nggak saum. Kalau dari hadis ini. Yang kedua, dari hadis riwayat Tirmizi, telah berkata Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membaca Quran orang-orang yang junub dan tidak pula bagi perempuan-perempuan yang haid. Nah, ini ada dalil lagi. Jelas ya kalau yang dalil ini. Jadi tidak membolehkan orang-orang yang junub untuk baca Quran dan juga perempuan yang haid. Oke? Ini dalilnya. Sekali lagi, ini dalilnya. Tidak boleh membaca Quran orang-orang yang junub dan tidak pula bagi perempuan-perempuan yang haid. Sebentar, kita cek dulu. Nah, ternyata setelah dicek, yang sebelah kanan itu susunan sanadnya. Ini susunan sanadnya Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi', Musa ibnu Uqbah, Ismail ibnu Ayyash, Ali ibnu Hujrin, Al-Hasan ibnu Arafah. Baru dari Tirmidzi, gitu ya. Nah, gitu ya. Ternyata ada rawi yang namanya adalah Ismail bin Ayyash. Ternyata Ismail bin Ayyash ini, kata Imam Amru bin Ali, kalau ia meriwayatkan dari orang daerahnya sendiri, maka sahih. Jika ia meriwayatkan dari Madinah, maka hadisnya tidak apa-apa. Kalau Imam Bukhari berkata seperti ini, jika ia meriwayatkan dari daerah sendiri, maka sahih. Jika ia meriwayatkan dari daerah lain, orang daerah, maka padanya ada pertimbangan. Pertimbangan ini apa maksudnya? Kalau dari ilmu hadis, rawi martabat dhaif ketiga. Oke, yang terakhir, Imam Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah itu orang yang dapat dipercaya jika ia meriwayatkan dari daerahnya. Tapi jika dia meriwayatkan dari daerah luar, maka periwayatan itu terdapat kelemahan. Nah, oke, cek. Ternyata Ismail bin Ayyash itu tempat lahirnya di Syams. Tobaqotnya pertengahan dari tabi'ut tabi'in, sekitar wafatnya 181 Masehi. Nah, dari Ismail bin Ayyash ada Musa ibnu Uqbah. Nah, yang kita lihat ini, kalau Musa ibnu Uqbah inilah tempat lahirnya di Syams, tempat lahirnya di Syams, maka hadisnya sahih. Oke? Kalau bukan di Syams, maka hadisnya dhaif riwayat
Rawi martabat doif ketiga, kata Imam Bukhari. Dan ternyata Musa ibnu Uqbah tempat lahirnya di Madinah, tobakotnya tabi'ain kecil, tempat lahir di Madinah, tempat wafat di Madinah, tahun wafat 1401 Hijriah. Oke? Jadi kesimpulannya hadis ini tidak bisa digunakan sebagai argumentasi walaupun bahasanya jelas. Oke? Nah, berikutnya ada justru hadis lain. Ada justru hadis lain. Hadis lain itu berkata kayak gini, bahwa Ibnu Abbas tidak memandang suatu dosa membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Tuh, justru malah bertentangan dengan ini. Yang ini hadis lain sebagai syahid untuk syahidnya. Ya? Nah, ternyata ada hadis lain yang sahih. Oh, hadis yang sahih ini malah bilang membaca Quran boleh bagi yang junub. Tidak memandang dosa. Yang berarti kan nggak apa-apa tidak memandang dosa. Benar nggak? Oh, berarti hadis yang ini jelas bertentangan dengan itu. Dan ternyata rawinya bermasalah. Berarti tidak bisa digunakan. Nah, kesimpulannya. Kalau pakai dalil yang tadi saja tidak bisa digunakan, maka tetap orang yang haid boleh membaca Al-Quran. Jadi yang kemarin orang yang wudu boleh nggak baca Quran? Boleh. Orang yang haid boleh nggak baca Quran? Boleh. Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kecuali jika ada hadis lain yang sahih, dibuktikan kesahihannya dan memang jelas mengatakan seperti itu, maka ketika itu ada wajib kita mengatakan bahwa orang yang haid tidak boleh membaca Quran. Tapi sampai saat ini tidak ada argumentasi yang sahih, hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa orang yang haid tidak boleh membaca Quran. Balik lagi kayak ke argumentasi tadi. Asalnya nggak ada sholat dan nggak ada saum. Sholat dan saum itu nggak wajib. Tapi ketika ada perintahnya, maka sholat itu jadi wajib. Saum itu jadi wajib. Okay? Siapapun orangnya, kondisi apapun orangnya. Nah, kenapa akhirnya kita bisa menyebutkan kalau orang yang dalam perjalanan nggak apa-apa dikosor. Oh, kalau orang yang sakit nggak apa-apa nggak saum. Oh, kalau orang-orang yang dalam perjalanan nggak apa nggak saum gitu. Kenapa kita bisa menyebutkan? Karena ada hadis lain, ada Quran lain yang menyatakan bahwa nggak boleh, gitu. Justru yang asalnya wajib jadi haram. Tapi kenapa? Karena ada argumennya, karena ada dalilnya. Nah, untuk kasus ini, untuk yang orang yang haid, tidak ada dalil sahih yang lain yang menyebutkan bahwa orang yang haid tidak boleh membaca Quran. Maka kesimpulannya adalah orang yang haid boleh membaca Al-Quran. Sama seperti kesimpulan yang 2 minggu lalu. Orang yang tidak berwudu sebenarnya boleh membaca Al-Quran. Ini baru dari segi hukum, belum membahas tentang adab. Gitu ya. Gitu. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman yang lain? Ada Kang sebentar, tapi kurang berhubungan sama materi yang sekarang, nggak apa-apa kan? Kurang berhubungan sama, nggak apa-apa. Silakan. Yang mentoring hari Sabtu kan nggak ada diskusi, jadi angga catat dulu bentar kan. Oh gitu. Ini pertanyaan. Sebentar, kalau yang lain dulu ada pertanyaan nggak selain Rangga? Uziah, nggak ada pertanyaan? Fitria? Enggak Kang, nggak ada. Faiza nggak ada. Torik, ada nggak Tor? Nggak ada Kang. Sip. Wildan mana ya? Tumben. Oke, nggak apa nggak? Yang pertama Kang, kalau itikaf kan Sabtu teh ngebahas tentang itikaf ya. Oh iya boleh. Ya, itikaf teh itu teh harus 24 jam kan atau gimana Kang? Kan nggak boleh misal kalau itikafnya teh cuma malam-malam doang, sedangkan pagi sama siangnya keluar masjid gitu. Oke. Kemarin kan udah dibahas, kemarin udah dibahas belum sih tentang itikaf? Kayaknya itikaf itu bahasnya di mentoring. Ya nggak sih? Iya. Kan? Nah, kemarin di mentoring itu dibahas. Ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika itikaf itu tidak boleh untuk menjenguk orang yang sakit, tidak boleh untuk melayat yang meninggal, gitu ya? Iya, benar. Oke. Jika dilakukan iktikaf itu hanya malam hari dan siang hari boleh. Perlu nggak ada pelarangan itu?
Toh bisa kan siang hari melayat yang sakit? Toh bisa kan siang hari untuk mentakziahi? Bener nggak? Oh, benar. Nah, jika itu pakai logika doang ya, pakai logika doang ya, pakai logika doang. Akan bahas dari dua sisi. Satu dari logika, satu dari argumentasi. Kalau dari segi logika, ketika ada dalil, itu ada dalil yang menyebutkan bahwa ketika itikaf itu tidak boleh untuk menjenguk yang sakit, tidak boleh untuk mentakziahi yang meninggal, datang ke orang yang meninggal, melayat yang meninggal, tidak boleh. Ketika boleh itikaf itu malam doang, kenapa akhirnya muncul dalil itu? Kalau cuman malam doang, kan siang bisa, tinggal ya udah layat aja siang. Tapi kenapa Rasulullah bilang kayak gitu? Maka sebenarnya nggak cocok, nggak pas kalau dari sisi itu. Dan kalau dari segi dalil, Rasulullah menyebutkan bahwa itikaf itu 10, Rasulullah melakukan itikaf itu 10 hari terakhir. Maka itikaf itu benar-benar harus full. Jadi secara default general yang jelas ada dalilnya itu 10 hari terakhir. Jadi 20 ke sana, 20, 21, 22 dan sampai 30. Bahkan Rasulullah mengkhususkan lagi kalau misalnya ini cari malam Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir atau di ganjil-ganjilnya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau niatnya iktikaf dan dapat fadilah iktikaf maka harus full. Maka biasanya direkomendasikan kalau misalnya orang-orang yang kerja gitu ya untuk ngambil cutinya itu jangan dipakai sampai nanti kalau mau 10 hari terakhir 10 hari terakhir dipakailah di situ gitu. Nah, kalau niatnya mau ngambil fadilah iktikaf. Kalau tidak mau ngambil fadilah iktikaf, ya nggak apa-apa. Saya mau ngambilnya fadilah yang lain. Oh, saya pengen bermalam di sana biar benar-benar fokus, baca Quran, mendekat sama Allah di masjid, silahkan. Tapi itu bukan iktikaf. Tanpa mengurangi rasa hormat akang kepada orang-orang yang berpendapat bahwa iktikaf itu hanya boleh malam hari. Nah, kalau misalnya justru kayak gini, kalau misalnya emang dia bilang malam hari itu apa? Dalilnya mana? Berarti kan harus ada yang menjelaskan secara detail. Oh, itikaf itu cuma malam hari dari maghrib sampai apa, kan beda-beda. Atau bahkan ada orang yang bilang itikaf itu yang penting niatnya. Kalau udah masuk masjid, ya udah niat itikaf, insya Allah tercatat itikaf. Masalahnya kayak tadi, kalau sekiranya cuma niat itikaf masuk ke masjid, dapat iktikaf, ngapain Rasulullah? Ya, apa fungsinya hadis itu yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk melayat yang sakit dan untuk yang meninggal. Melayat yang meninggal. Kebayang ya, clear ya? Jadi ada dari segi sisi logik, ada dari sisi argumen. Kalau argumen ya harus, kalau misalnya ada yang menyebutkan bahwa itikaf itu dari pagi sampai dari maghrib sampai subuh, ya harus ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah memang pagi sampai subuh. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Yang Rasulullah lakukan itu benar-benar 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak, kalau misalnya yang suami istri tidak berhubungan suami istri gitu. Bayang ya? Ya kalau kayak gitu ya gampang kan maksudnya. Mau nanya Kang, kalau misalkan buat itikaf ada nggak pengecualian boleh keluar masjid kalau misalkan buat kayak makanan gitu? Itu kalau diperbolehkan hanya jika ada sesuatu yang memang urgent, kayak misalnya ke belakang, ke air gitu ya, mandi gitu ya, atau mau ngambil makanan itu silahkan. Tapi kalau tidak ya nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, benar-benar di masjid aja full. Makanya di masjid kan kalau misalnya di Habib sampai ada yang bikin tenda gitu ya, karena semuanya dilakukan di sana semuanya. Seperti itu. Dan masjidnya yang langsung, kalau sekarang alhamdulillah, masjidnya langsung yang mengkoordinasikan untuk sahur dan buka, alhamdulillah. Gitu. Oke. Sebenarnya nanti kalau misalnya mau, ada detailnya ya, waktu itu dibahas sih satu-satu detailnya. Nanti akan share deh di KIT kajian tentang itikaf lah. Tapi harus akan foto dulu, nanti akan cek lah, ada bukunya deh. Seperti itu argumennya. Kebayang ya? Jadi awalnya itikaf itu Rasulullah bilangnya 10 hari terakhir, dan Rasulullah menyebutkan bahwa ya tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, tidak boleh melakukan C, gitu ya. Berarti kalau nggak ada dalil yang mengkhususkan, maka kita harus mengeneralkan. Ya berarti memang 10 hari. Kecuali jika ada dalil yang memang menjelaskan bahwa itikaf teh harus sekian hari dan cuma boleh malam hari. Ya berarti kan harus ada dalil yang jelas yang menyebutkan itu. Ketika tidak ada, ya kita umumkan. Makanya tadi ada yang mutlak, ada yang munqayyad.
ketika mutlak dalilnya secara umum ya kita harus umumkan, nggak boleh dikhususkan. Tapi kalau memang ada yang mengkoyadkan, yang mengkhususkan, maka harus diambil yang mengkoyadkan. Contoh sama tentang yang isbal, tentang yang musik gitu ya. Itu kan dalilnya umum, general. Tapi ketika ada yang mengkoyadkan, ada yang mengkhususkan, maka harus ngambil yang mengkhususkan itu. Harus ngambil ilat hukumnya gitu. Sama dengan itu juga. Ya mungkin nggak face to face lah. Gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Lagi? Cukup mungkin kan. Oke, puntennya sampai 17.20. Sekarang malam 29, semoga memanfaatkan waktunya. Silahkan dimaksimalkan malam ini, malam ganjil yang terakhir. Semoga Allah memudahkan kita untuk bangun malam. Semoga Allah menerima nanti berbagai macam doa-doa kita dan taubat-taubat kita malam ini. Kita tutup adalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan dua akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.